Bertemu lagi di 10 menit saja dengan saya Lili. Dan saya Aang. Kita udah lama sekali ya. Udah lama, sekarang udah Oktober, November, Desember. Jadi bentar lagi kita memasuki musim dingin, tapi sekarang masih panas-panas aja. Pokoknya setelah Mid Autumn Festival, biasanya tuh udah mulai agak-agak ada angin-angin dingin sedikit udah ya. Melepaskan segala kepanasan waktu Juli, Agustus gitu-gitulah. Dan ternyata udah berapa lama nih pertanyaannya nggak balik ke Indonesia? Nggak balik ke Indonesia ya. Saya dari 2019 bulan 12 kayaknya ya pulang, lalu sampai sekarang juga belum pulang. Jadi ini adalah musim kangen sebenarnya, musim kangen. Sama seperti teman-teman semuanya yang ada di Taiwan merasakan sesuatu hal yang sama dengan karena kita nggak bisa pulang, makanya disebut musim kangen karena apa? Kita pikir bagaimana ya caranya kita supaya bisa melepaskan kangen. Biasanya saya kirim barang. Nah, baru minggu lalu saya kirim barang. Jadi gini, ke Jakarta. Lalu saya pikir, kalau misalnya saya mau masukin, kemarin pas mau kirim, saya mau masukin laptop sebenarnya. Nah, tapi laptop yang bekas pakai. Itu kiriman pakai laut juga. Tapi saya tanya dulu. Terus memang kita banyak peraturan yang disesuaikan atau peraturan berubah ya. Jadi pengalaman seperti ini bahwa kita mengirimkan walaupun laptop bekas ataupun baru, sebenarnya nggak boleh dimasukkan ke dalam kardus kita. Jadi juga ada beberapa barang lain yang nggak boleh masuk ya. Yang ada baterainya, mungkin power bank misalnya, power bank itu harus mungkin baterainya harus sampai habis, sampai nol kan benar-benar baru boleh dikirim, karena itu mungkin kalau panas atau kena terlalu lama di perjalanan kan juga bahaya gitu. Nah, balik lagi ke laptop tadi gimana ceritanya? Jadi akhirnya saya pikir mungkin lewat udara bisa ya. Jadi saya telepon lah DHL. Saya bilang bisa nggak ya? Terus mereka bilang nggak bisa juga. Kenapa? Karena walaupun di Taiwan bisa keluar barangnya, sampai di Indonesia pun di Indonesia nggak bisa terima karena barang yang kita bekas pakai ataupun barang yang baru itu semuanya nanti dilihat juga peraturan di Indonesia gitu loh. Jadi peraturan di Indonesia mungkin kalau kita bukan pihak yang perusahaan yang mengimpor, tapi perorangan itu tidak boleh lah mengirimkan barang seperti itu. Jadi masih ada banyak peraturan baru teman-teman nih gitu loh. Termasuk juga yang laptop juga, HP juga, tablet juga ya gitu ya. Nah, kalau HP gimana? Kalau HP sih dengan berkenaan dengan aturan di Indonesia yang sekarang ini, dengan aturan bahwa segala perangkat komunikasi yang ada SIM card-nya itu kan kalau masuk ke Indonesia harus didaftarin IMEI-nya. Listen alias saya jadi saya misalnya kita kirim lalu pas di scan, karena semua teman-teman sekarang itu nggak seperti dulu yang mungkin random, secara random dipilih aja beberapa untuk dicek, tapi sekarang semuanya kardus-kardus itu atau pengiriman itu pasti di scan kayak kita gimana ya, terdeteksi lah nanti gini, semua barang-barangnya. Kayak kita mau naik pesawat, nah itu kan masuk ke pemeriksaan X-ray itu kita bayangkan seperti itu kan, ya. Nah, meskipun nggak kelihatan secara kasat mata, tapi barang-barang di dalam itu terdeteksi. Kelihatan semua. Jadi tahu kalau prosesnya di bea cukai yang kargo itu juga seperti itu ternyata. Nah, kargo laut ataupun sekarang terutama di zaman pandemi itu pemeriksaan juga lebih ketat dan waktunya itu lebih harus disediakan lebih banyak untuk memeriksa barang-barang yang masuk ke setiap negara. Jangankan Indonesia aja ya, tapi di berbagai tempat di mana saja itu juga seperti itu. Apalagi sekarang ada teman-teman kita yang juga banyak pertanyaan nih, sekalian kita jawabin juga. Banyak yang bertanya, loh barang-barang pertanian itu boleh nggak sih? Karena kan mau kayak pepaya, contohnya pepaya di Taiwan itu manis-manis ya. Aku pengen bijinya aku kirim ke Indonesia biar bisa ditanam di sana gitu loh. Nah, ini juga ada pengalamannya. Dulu teman saya itu orang India. Dia tanya, dia bilang dia dulu sekolah di Taiwan. Dia bilang, boleh nggak sih tolong aku kirim bibit pepaya ke India? Aku bilang, tunggu ya aku Bollywood. Jadi aku langsung tanya ke kantor pos kan. Terus kantor pos bilang, nggak boleh. Kenapa? Karena benih itu juga takut mengandung hama atau takut mengandung juga selain itu misalnya kita kirim sampai ke India ataupun ke Indonesia itu belum tentu bisa
bisa tumbuh seperti di Taiwan ya? Seperti habitat aslinya kayak di Taiwan, di tanahnya Taiwan, dengan iklimnya di Taiwan yang berbeda dengan Indonesia yang di tropis banget betul, gitu. Betul, pas persis di lintasan ekuator gitu, garis khatulistiwa. Dan ada beberapa yang memang tidak bisa dikirimkan ke sana. Selain alasan yang itu tadi, itu ternyata juga memang melalui proses karantina kalau urusan bibit-bibit benih-benih kayak gitu. Jadi ternyata kirim barang juga ada banyak detail-detail yang harus kita perhatikan ya. Makanya di packing listnya itu harus ditulis jelas. Harus benar-benar detail. Karena pun kalau kita menggunakan jasa kargo udara misalnya, itu harus diomongin langsung kan. Betul. Harus dideklar langsung. Sementara yang kargo laut itu dari pengalaman dan juga teman-teman yang lakuin itu hanya menulis packing listnya aja. Betul. Dan ini harus benar-benar jujur gitu. Ditulis jujurlah padaku. Jadi gini, waktu kemarin itu minggu lalu saya tulis nih baju 21 pieces gitu. Celana panjang 4. Harus detail gitu. Iya. Jadi saya kirim waktu itu minggu lalu itu kirim ada snack juga. Jadi cuma 4 bungkus. Jadi saya juga tulis 4 bungkus seperti itu gitu. Lalu ada lagi nih barang elektronik yang bisa dilepas baterainya juga harus dilepas teman-teman. Ya untuk menghindari resiko aliran listrik lah. Contohnya alat cukur. Ada baterai kan, bisa dicopot. Alat pijat portable atau mainan anak-anak, kamera, mesin bor listrik lah, bahkan senter. Senter iya, kalau bor listrik itu Jangan ya. Jadi ataupun barang-barang yang sudah ada baterainya harus dikosongkan, yaitu misalnya power bank seperti tadi, speaker wireless atau bluetooth dan mainan yang ada remote-nya. Nah itu juga. Lalu barang yang tidak ada baterai karena langsung bisa colok listrik, boleh langsung dikirim. Boleh. Contohnya adalah pengering rambut, pengering rambut, catokan rambut ataupun setrika ataupun rice cooker juga boleh. Rice cooker itu paling banyak dikirim, jadi masih boleh. Jangan lupa semua barang ini harus terbungkus rapi. Jadi saya juga melakukan semuanya itu. Terus kita sendiri yang kirim, kita juga harus bertanya kepada bagian customer service kita, ada bagian kargo kita untuk mengklarifikasi bahwa barang-barang ini boleh nggak sih dikirim gitu dan loh. Packingnya harus benar-benar di dalam itu harus dirapikan ya. Yang rentan itu harus dilapis-lapisin supaya kan ditumpuk-tumpuk betul. Untuk menghindari adanya tekanan-tekanan di dalam kargo sendiri supaya barangnya aman gitu. Nah, ada lagi pengalaman berikutnya yang waktu itu namanya juga musim kangen ya. Musim kangen itu musim kangen makanan-makanan Taiwan ke Indonesia kemanapun. Nah kebetulan ini teman Filipin. Dia bilang Taiwan kirim ke Filipin. Kirimnya apa? Fung Lisu. Lalu saya sampai ke kantor pos, saya bilang boleh nggak kirim Fung Lisu? Boleh. Kita tulis Fung Lisu berapa bungkus ke sana ya. Lalu dia bilang 7 hari udah sampai karena lewat udara. Lebih cepat. Nah itu juga estimasinya Taiwan Filipina 7 hari. 7 hari. Kita deklarasi artinya kita menulis packing list juga di sana dengan lengkap sekali bahwa ada berapa butir Fung Lisunya. Sama dengan kargo kita ya, kargo laut ya sama ya. Lalu saya tulis, lalu akhirnya tahu nggak sampai di sana berapa lama? 1 bulan pas Fung Lisunya sudah kedaluarsa. Kenapa? Karena di dalamnya walaupun nenasnya sudah matang, ternyata juga ada telur, ada kuning telur ya, kuning telurnya ya atau apa. Lalu itu juga dikarantina sama mereka, apalagi pandemi gitu. Jadi sama kargo laut, kargo udara itu sama ketatnya. Gitu ya. Jadi memang lalu ya udah kedaluarsa mereka makan juga lah. Katanya kangen sekali sama makanan Taiwan. Jadi kita sama-sama kangen, kita kirim barang ke keluarga kita di Indonesia sebagai rasa perhatian lagi ya. Gitu. Jadi dari keluarga kita yang jauh di sana untuk melepaskan kangen. Ya, jadi tipsnya mengirim barang nyampe ke Indonesia dengan aman itu ya dipatuhi aturan-aturannya. Nah, kalau merasa hari ini masih belum cukup, teman-teman boleh memberikan komen lalu kasih tahu kita kalian butuh informasi apa lagi sih, nanti kita cari dan kebetulan kita suka berbagi pengalaman, lalu juga kita sekalian menjawab pertanyaan teman-teman kita di komen-komen yang di mana saja lah gitu loh, di medsos juga boleh, langsung telepon kita juga boleh gitu.
Oh, terima kasih. Udah 10 menit ya? Udah 10 menit ya? Kayaknya kita hampir. berbagi kangen juga berbagi informasi dengan teman-teman semua yang ada di Taiwan, dan semoga kita bisa bikin event lagi, iya. selalu begitu. Oke, nah 10 menit ini kita akhiri sekarang dan kita lanjutkan dan kita bertemu di lain kesempatan. Nah, sampai ketemu lagi dalam 10 menit berikutnya bersama saya Aang dan Mbak Lili. Bye-bye. Bye-bye.